Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor. Saya adalah seorang guru dari SDN Sukaharja 01, Kecamatan Sukamakmur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau sangat berperan dalam perkembangan pendidikan nasional Indonesia. Banyak pemikiran-pemikiran yang beliau kemukakan dan gaungkan, salah satunya adalah trilogi pendidikan. Sebelum saya berbagi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, marilah kita mengenal terlebih dahulu perjalanan beliau dalam perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Pada tahun 1908, beliau bergabung dengan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah penggerak pemuda pertama di Indonesia. Pada tahun 1912, beliau mendirikan partai politik pertama di Indonesia. Pada tahun 1913, beliau diasingkan oleh kolonial Belanda karena mengkritisi kolonial Belanda melalui tulisannya. Dan pada tahun 1922, beliau mendirikan sekolah yang diberi nama Taman Siswa. Semenjak itulah beliau menggunakan nama Ki Hajar Dewantara. Itulah perjalanan Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Setelah mempelajari modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan menyimak pemaparan video dari Pak Iwan Sahril, saya semakin tertarik dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua adalah prinsip trikon, dan yang ketiga tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu budi pekerti. Filosofi yang pertama yaitu tentang kodrat keadaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak harus dididik dan dituntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa seorang anak itu seperti kertas kosong yang hanya tinggal diisi dan dipenuhi. Tapi ternyata pendidikan tidak seperti itu. Pendidikan harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan ini sejalan dengan ungkapan dari sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman kita, dan mereka diciptakan untuk zaman mereka. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan tantangan bagi kita sebagai pendidik. Mengapa? Karena kita sebagai pendidik harus mengetahui, mempelajari, dan memetakan kebutuhan anak didik kita. Dan kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Filosofi yang kedua yaitu tentang prinsip perubahan atau dikenal dengan trikon. Kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang pertama adalah kontinu. Maksudnya adalah kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai akar budaya. Yang kedua adalah konvergen. Artinya beragam. Kita harus mencintai keberagaman dan memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris. Maksudnya adalah kita sebagai pendidik harus berpihak kepada murid dan memerdekakan pembelajar. 3 asas pendidikan tadi mengajarkan kita untuk terus bergerak, untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya kita di masyarakat. Dalam prosesnya kita harus menghamba kepada murid. Artinya pendidikan dan pengajaran harus berpihak kepada murid. Dalam prosesnya murid, dan murid itu menjadi prioritas utama.
Filosofi yang terakhir adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan. Budi pekerti mengandung makna cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Cipta artinya menajamkan pikiran, rasa artinya hati, karsa artinya kemauan yang kuat, dan pekerti artinya raga. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini terasa lebih mendalam saat kita menemukanali sosio budaya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masyarakat Kabupaten Bogor sebagian besar adalah orang Sunda, memiliki falsafah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Sili Asa, Sili Asih, dan Sili Asuh. Sili Asa artinya saling berbagi. Sili Asih artinya saling menyayangi, saling menghargai. Dan Sili Asuh artinya saling menuntun, saling mengasuh. Dengan tujuan akhir menciptakan manusia yang beradab. Kemudian untuk penerapannya di sekolah bisa dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk penanaman karakter peserta didik. Dan bisa dengan pembelajaran kecakapan hidup dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk nilai-nilainya bisa menggunakan pendekatan budaya positif. Itulah upaya kontekstual yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah masing-masing yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya di lingkungan sekitar. Demikianlah yang dapat saya bagikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.